Selamat siang teman-teman semua. Ini jadi video analisa Bitcoin pertama saya di bulan Agustus ini. Jadi saya nggak banyak buat video analisa, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Hampir setiap hari saya buat, tapi saya lebih ke arah untuk membuat analisa jangka panjang aja ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita lihat BTC USDT di time frame 1 minggu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang saya gunakan di sini indikatornya lebih ke hanya support and resistance, kemudian ada informasi volumenya, kemudian momentum atau RSI ya. Jadi di sini untuk lihat RSI divergence-nya. Oke ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang belum paham tentang apa itu RSI divergence, nanti bisa teman-teman googling dulu sehingga paham apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat di sini di time frame mingguan ini, di candle ini ya teman-teman ya. Ini candle hari ini masih merah ya, bearish ya. Jadi 3 hari lagi ini akan penutupan candle mingguan. Nah, cuman sebelum itu teman-teman bisa lihat di sini, ini ada garis ya, garis ini price actionnya naik gitu ya, harga naik, tapi di sini dari RSI-nya momentumnya menurun ya teman-teman ya. Jadi momentumnya menurun dari sini ke sini. Lihat bagian bawah ya, ini menurun. Jadi ini mostly pasti koreksi, dan ini terjadi ya dari sini koreksi sampai sini dan ditahan oleh area support yang kotak-kotak yang putus-putus ini ya teman-teman ya. Nah, di area support ini dari sini kelihatan banget ya teman-teman ya, dari sini dia retest support ini dan sekarang menuju ke target TP saya sebenarnya di 130.000 TP saya ya. Nah, dan di sini kita mesti lihat teman-teman, untuk tahu ke arah mana kemungkinan BTC dalam waktu dekat ya, kita mesti turunin ya ke time frame daily dulu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat lagi, di sini juga ada divergent ya. Ini divergent cuman nggak begitu kuat ya. Jadi di bagian atas ini kayak lurus garisnya gitu ya, tapi agak naik dikit lah. Tapi ini di bawah di RSI-nya menurun ya. Jadi di sini beneran ada koreksi ya teman-teman ya. Dari sini koreksi sampai sini. Nah, ini balik lagi, ada garis putih ini adalah garis support. Jadi tadinya dia adalah resisten gitu ya. Dia resisten, ini di sini resisten ya. Ini ditembus, ini break resisten. Nah, kemudian di sini ada area resisten yang juga ke break ya dengan tegas, dan sekarang area resisten ini sudah menjadi support, tapi sudah ketembus lagi sebenarnya di sini supportnya, tapi ditahan oleh support yang garis putih ini ya teman-teman, dan sekarang ada pantulan dari support ini ya teman-teman. Tapi di area ini masih menjadi area supply ya teman-teman, jadi area supply, kemudian di sini menjadi area demand sekarang. Bisa dibilang ini resisten, ini support ya teman-teman ya. Dan di sini kelihatan ada pantulan ya dari sini. Kemudian ini kalau teman-teman lihat ya, dari sini ke sini ini penurunan 5%. Dari sini ke sini penurunan 5%. Setiap penurunan 5% itu kemungkinan besar ada pantulan. Itu kecenderungan Bitcoin seperti itu. Itu kenapa saya bikin setiap ada penurunan 5%, saya pasti tandain seperti ini. Jadi membuat area ya, membuat area seperti ini, dan kita lihat kalau ada area support, kita bisa cari pantulan di sini. Nah, kita lihat di time frame 4 jam sekarang teman-teman ya. Oke, nah di time frame 4 jam ini kita bisa lihat lebih banyak area-area kunci sebenarnya teman-teman ya. Area-area kunci ini bisa kita lihat di sini sekarang ada area resisten ya di sini ya. Jadi ada kemungkinan harga ini menuju area resisten berikutnya untuk kembali di retest ya teman-teman ya. Nanti kita tandain aja sementara ya. Bentar, ini saya salah. Oke, ini ada kemungkinan dia akan retest area ini ya teman-teman.
Nah, jadi dia bisa dites area resisten terdekat. Dan di sini kita bisa lihat juga, teman-teman bisa lihat garis yang biru ini ya. Ini harga menurun, tapi di bagian bawah sini di RSI-nya ini RSI-nya naik ya. Momentumnya naik. Ini harga turun lagi sampai sini ya. Tapi momentum RSI-nya di bawah naik ya, teman-teman ya. Makanya ini ada kenaikan di sini ya. Dan kemungkinan besar akan retest area ini, teman-teman. Oke. Kalau area ini tembus, ini berikutnya area-area yang bisa di retest kembali. Jadi kecenderungannya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi harapannya sih ini bisa ngebreak ya, bisa ngebreak, kemudian dia retest lagi area resisten menjadi support, dan dia nembus ke sini lagi untuk retest lagi resisten paling atas ya, jadi ke all time high-nya yang sebelumnya, hingga nanti kalau sesuai dengan analisa ya dia bisa tembus sampai sini ya. Bahkan saya sempat hitung ulang tuh sampai 134.000 lah, teman-teman ya, target berikutnya. Nah, 134.000 ya. Jadi itu yang saya lihat secara gambar besar ya. Cuman banyak analis-analis juga yang melihatnya hanya dari sisi time frame yang weekly ini ya, teman-teman ya. Memang kalau di weekly ini, kalau kita tarik lagi garis kayak gini ya, teman-teman ya. Kita tarik garis dari sini misalnya ke sini gitu ya. Nah, yang ini ya. Kemudian kita bikin lagi garis di sini ya. Oke. Ini kita buat garis di RSI-nya. Dan kalau kita sampai sini, mana nih? Nah, ini ya. Ya, dia bearish divergent juga, teman-teman. Jadi kalau di sini ya, ini kalau teman-teman lihat garis yang biru ini dan garis yang biru yang bawah ini bearish divergent untuk di time frame mingguan ya, teman-teman. Jadi skenario terburuknya ya, kalau ini mengikuti bearish divergentnya dan diikuti fundamental yang tidak bagus gitu ya, newsnya nggak bagus, misalnya wah nanti Amerika nggak jadi cut rate nih September nih, ini ada kemungkinan ini menuju ke CME gap yang ini ya. Jadi ini saya gambarin merah aja. Jadi CME gap menjadi target berikutnya. Bahkan kalau situasinya memburuk, newsnya makin memburuk, ini bisa ditembus untuk kembali retest area support ini ya, teman-teman ya. Jadi area support ini bahkan kalau nggak kuat ini bisa kembali ke sini, which is itu udah pasti batal lah ininya ya, BTC ke all time high berikutnya gitu, teman-teman. Tapi ya skenario yang pertama yang saya harapkan terjadi ya. Jadi kita lihat dan pantau sama-sama teknikal maupun fundamentalnya. Jadi nggak bisa hanya teknikal aja sih, teman-teman ya. Jadi apapun bisa terjadi. Jadi probabilitasnya menurut saya lebih besar ini kita masih melanjutkan kenaikan sih menurut saya pribadi ya. Kemudian di time frame 4 jam juga di sini ada kemungkinan besar masih ada kenaikan di sini untuk paling tidak retest dulu ke sini gitu. Jadi sementara saya masih ambil posisi long aja ya, teman-teman ya. Dan di sini support terdekat ya pasti area inilah, teman-teman, 108.000 ini. Kalau ini break ke bawah udah pasti nanti ke 105, bahkan yang 100.000 sampai 92.000 ini. Jadi di sini ya kita harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat.